Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan sekarang kita akan memikirkan bagian yang kedua, manusia akhir zaman, yaitu manusia yang individualis. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius pasal ketiga ayat 2 dikatakan begini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Nah, 2 bagian A. Manusia akan mencintai dirinya. Nah, ini yang akan kita lihat saudara. Ternyata apa yang dikatakan oleh Paulus tentang manusia akhir zaman itu menjadi sangat menarik. Karena sangat spesifik dan sangat presisi ketepatan dari apa yang dikatakan. Tentu sulit membayangkan 2000 tahun yang lalu Paulus sudah bisa melihat bagaimana manusia itu akan hidup individualis. Sangat mencintai dirinya. Karena pada waktu itu suasana gotong royong, kebersamaan kan sangat kuat. Tetapi kemudian betul 2000 tahun kemudian kita melihat realita kehidupan. Kemajuan teknologi membuat manusia semakin individualis. Ya. Hidup manusia itu semakin lagi tidak membutuhkan yang lainnya. Nah sekarang mari kita lihat dulu semangat individualis itu apa. Individualis atau individualisme. Nah, individualisme sebagai sebuah isme adalah sebuah pemahaman yang dengan sadar menolak tatanan masyarakat yang ada. Mereka tidak merasa penting untuk ada satu keterikatan, kebergantungan satu dengan yang lain. Sehingga individualisme adalah itu tidak perlu ada aturan-aturan di dalam kehidupan. Karena manusia itu mampu mengatur dirinya sendiri. Jadi tidak perlu saya harus merasa penting bermasyarakat seperti itu ya. Bertetangga, itu urusan saya. Nah, individualisme ini menolak tatanan masyarakat yang ada, itu intinya. Sehingga kemudian ditumbuh kembangkan menjadi satu komunitas bebas dalam tanda petik. Tidak ada keterikatan, tidak ada perlu ini dan itu lain-lain. Nah, lalu mereka menjadi sebuah masyarakat adalah masyarakat yang menganut paham itu. Jadi kita kumpul sama tanpa harus ada terikat, tanpa harus ada aturan-aturan kebersamaan, nilai-nilai sosial, tatanan masyarakat yang harus diperdulikan. Jadi mereka kumpul. Mereka kumpul tanpa ikatan, tanpa tatanan tadi ya. Sesuatu yang berlaku umum dalam kehidupan bermasyarakat. Ini individualisme. Sehingga individu itu menjadi sangat lebih penting dari apapun juga. Individu itu yang diperhatikan. Sehingga individu itu tidak perlu memikirkan yang lain. Yang penting dia sebagai individu yang terpenting, yang terutama. Ya. Nah, sekarang saudara yang kekasih. Kita akan melihat terus bagaimana di tengah-tengah pergumulan zaman yang berjalan. Ternyata individualisme makin hari makin mendapat tempat tanpa harus seseorang itu menjadi penganut individualisme tadi. Ingat individualisme sebagai isme. Ternyata orang tidak perlu menjadi seorang individualisme, dia sudah menjadi orang yang individualistis. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena ternyata kenyataan hidup sekarang sudah membawa manusia. Bukan karena sebuah konsep pikirnya, tapi realita yang dihadapinya. Misalnya, kita melihat kehidupan ini sekarang menjadi satu kehidupan yang sangat kompetitif. Orang berlari, bertarung satu dengan yang lain. Sehingga karena saya harus buru-buru lari sana lari sini, saya nggak sempat pikirin yang lain-lain dong. Begitu individualistisnya. Sehingga waktu saya mesti berangkat jalan misalnya, saya mesti nguber waktu, ada orang celaka, saya nggak mau tahu. Itu merepotkan saya, mengganggu waktu saya. Ini karena tingkat kompetisi yang sangat tinggi tadi. Telat sekian nanti hilang sekian. Sehingga manusia menjadi manusia yang sangat memikirkan tentang apa yang menjadi kebutuhan dirinya. Sehingga terjadi pengabaian kepada sesamanya. Yang kedua, individualisnya juga semakin berkembang. Kenapa? Bukan saja karena realita hidup yang sangat kompetitif tadi. Tapi juga bagaimana teknologi yang semakin hari semakin maju. Di kantor bisa jadi interaksi antar sesama manusia makin hari makin berkurang. Bahkan satu waktu mungkin nanti menjadi sangat minim. Kenapa? Karena kita berinteraksi dengan alat kerja kita yang bernama komputer. Semua data ada di sana. Kita berurusan dengan dia. Kita berbicara dengan dia. Kita berhubungan dengan dia. Akibatnya orang berurusan dengan komputer akan kehilangan interaksi dengan sesamanya. Kalau dia selesai pakai komputer membina itu masih bagus. Tetapi kalau kemudian dia tenggelam dan merasa itu segala-galanya kan jadi repot. Nah ini yang kemudian disebut satu dunia maya. Maya itu kan tidak jelas, semu begitu, tetapi ya ada. Ada tapi semu. Itu komputer.
di mana orang bisa bergaul dengan komputer, di mana orang bisa menemukan, berdialog, berbicara, membereskan pekerjaan, sehingga dia tidak butuh yang lainnya. Sehingga di dalam kantor saja orang bisa kerja, sama-sama kerja, tapi belum tentu bisa bekerja sama. Karena masing-masing rupanya justru bekerja samanya dengan alat yang ada pada dia, yaitu komputer tadi. Maka saudara bisa membayangkan individualistis karena kekurangan interaksi mengakibatkan kekurangan pedulian, mengakibatkan ya masa bodoh. Sementara yang ketiga apa? Game misalnya. Anak-anak sekarang bermain game. Bisa bukan sejam 2 jam lagi, sehari 2 hari, 3 hari. Dia tidak keluar dari kamarnya. Dia hanya berdua dengan komputernya, dengan gamenya. Dengan segala keasikannya dia masuk ke dalam dunia maya itu. Dia tenggelam di sana, menikmati segala kehidupan di sana. Dia menjadi asosial. Ingat, tanpa harus menganut paham individualisme, orang sudah terjebak menjadi individualistis. Kita dijebak di sana, kita terperangkap di sana. Dan itulah manusia akhir zaman. Saya pikir orang Kristen selalu memikirkan tentang antikris lah, kode ini, kode itu yang terlalu jauh sekali. Sesuatu yang kadang-kadang abstrak yang kita bicarakan. Padahal bentuk konkret yang Rasul Paulus katakan sangat jelas ada di depan mata yang perlu diantisipasi, yang perlu disikapi. Sesuatu yang real. Tentang bagaimana pola hidup manusia masa kini. Tentang bagaimana kengerian-kengerian di zaman ini. Sesuatu yang faktual, sesuatu yang tidak bisa kita bantah. Yang menjadi sebuah pertarungan yang cukup mengerikan. Yang harus kita selesaikan. Yaitu manusia yang individualistis tadi. Pernahkah saudara berpikir itu? Inilah akhir zaman. Dan faktanya ada. Anda tidak bisa membantah. Satu rumah pun bisa jadi. Kita sama-sama satu rumah. Sama-sama tinggal di rumah. Tapi mungkin tidak menikmati hubungan sebagai orang serumah. Karena masing-masing terus sibuk dengan apa yang dimilikinya, dengan game yang dipunyainya. Jadi anak-anak bisa main game gitu, bisa. Pola hidup di mana satu anak, satu kamar, satu TV, satu komputer misalnya. Mengakibatkan juga interaksi antar anggota keluarga juga bisa berkurang. Karena semua asik dengan mainannya di dalam kamarnya. Maksud baik tidak selalu hasilnya baik. Maksud baik bisa jadi hasilnya jadi kurang baik. Betapa tidak sederhananya. Tapi itulah faktanya. Itu realita dalam hidup masa kini. Jadi saudaraku yang kekasih, pergumulan pertarungan di dalam kehidupan menjadi sebuah kengerian yang sangat menakutkan. Akhir zaman menjadi sesuatu yang semakin hari semakin tampak nyata. Bagaimana Alkitab telah menelanjanginya. Sehingga semangat individualistis tidak lagi bisa dicegah. Stop. Tidak juga ternyata. Ini merambat bahkan ke dalam ruang gereja. Di mana di dalam ruang gereja kita juga menemukan fakta-fakta. Bagaimana gereja juga cenderung bisa menjadi individualistis. Bagaimana gereja juga bisa hidup di sana. Dalam situasi yang sangat mengerikan. Kenapa? Karena makin hari gereja cenderung eksklusif. Ya, gereja cenderung mengelompok. Menginjili orang, memenangkan orang. Itu penting. Kelompok. Itu bisa jadi diperlukan menjadi alat lompatan. Tapi ketika sudah dimenangkan tetap berhenti di situ. Itu yang membahayakan. Mestinya sesudah dimenangkan kan sudah jadi Kristen. Sudah jadi Kristen ya semangat Kristennya dong yang hidup. Kristen yang mampu hadir di mana saja. Kapan saja, dengan siapa saja, berinteraksi demi atas nama Kristus Tuhan yang penuh cinta kasih, yang turun dari surga ke bumi yang kacau balau ini. Bukankah semangat yang sama seharusnya ditumbuh kembangkan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Itu harusnya menjadi perhatian kita, saudaraku. Nah, oleh karena itulah pemikiran-pemikiran seperti ini harusnya ditumbuh kembangkan dalam kehidupan tiap orang percaya. Supaya orang percaya sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Dan orang percaya tidak terjebak pada sekat-sekat yang diciptakannya. Yang akhirnya tanpa sadar telah menjadikan gereja juga individualis. Ironis ya. Sehingga kadang-kala kita dengar ada gereja kaya, ada gereja miskin. Ini kan gak boleh. Mestinya gereja kan saling mengisi. Yang kaya membantu yang miskin. Bagaimana yang miskin juga berdiri tegak, tidak menjadi pengemis. Tapi berusaha. Sehingga dengan pertolongan teman-teman dari yang kaya. Mereka mampu eksis, tapi bukan jadi peminta-minta yang menunggu sumbangan terus-menerus. Nah, oleh karena itu saudara, realita-realita di dalam kehidupan manusia individualistis itu ternyata menjadi sesuatu yang berkembang terus. Di mana manusia menjadi sangat mencintai dirinya.
Kehidupan-kehidupan seperti ini melanda seantero dunia dimanapun. Tetapi terutama memang adalah di kota-kota besar. Ya. Kota-kota besar menjadi kota yang sangat mengerikan. Di mana orang sampai berpepatah misalnya. Kejam ibu tiri lebih kejam ibu kota. Itu menjadi fakta-fakta yang sangat menakutkan. Kenyataan-kenyataan di mana semangat dan sifat individualistis yang bertumbuh, berkembang, berakar, berurat pada hidup tiap banyak orang. Sehingga orang mulai kehilangan warna cinta kasih kekristenan. Karena ternyata virus individualistis ini bukan hanya melanda kehidupan orang-orang dunia, kehidupan dunia kerja, tetapi juga sudah menghantam dan melanda kehidupan keluarga, termasuk kehidupan gereja. Betapa mengerikannya. Virus ini terus maju menggerogoti. Kita punya sejuta alasan yang bisa menyetujuinya. Nah, ini yang celaka. Ya wajarlah Pak, namanya juga makan kompetitif kan gitu. Wajarlah orang individualistis. Teknologi makin maju dan memungkinkan orang bertindak dan bekerja sendiri. Satu waktu nanti kalau mobil bisa di remote, bisa program sampai mana kemana, ada sensor yang membuat dia tidak tabrakan satu dengan yang lain. Buat apa lagi supir? Kalau sampai ke sini kan jadi gawat semua kita ini. Karena di negara-negara yang sudah sangat maju misalnya, orang sudah nggak bisa lagi pakai pembantu. Semua dikerjakan sendiri. Karena pembantu menjadi sangat mahal, bukan? Tetapi itu juga mengakibatkan semua sendiri, semua masing-masing terlatih mandiri. Celakanya sesudah mandiri, yang tumbuh individualistis tadi. Rasa tidak perlu lagi yang lainnya, karena saya bisa sendiri sih. Anak rasa bisa sendiri, sehingga pada waktu belasan tahun saja usianya, dia tidak lagi merasa orang tua itu jadi penting. Ironis kan? Sementara orang tua merasa ya memang sudah berarti itu ya terserah dia, itu urusan dia. Dia sudah gede. Lalu orang tua memperlakukan anak saja kadang-kadang sudah bukan lagi seperti anaknya. Hubungan itu menjadi hubungan kewajiban saja. Mengerikan bukan? Dan gambaran-gambaran ini sudah terjadi bukan nanti, sekarang. Artinya apa? Alkitab hebat, presisi luar biasa. Nah oleh karena itulah sebetulnya kita sebagai orang Kristen ditantang dalam hidup ini saudara-saudara. Supaya kita tidak terjebak pada perangkap-perangkap yang salah, sekat-sekat yang salah, di mana kemudian kita menjadi korban daripada sebuah sistem. Kita terjebak di sana tanpa berdaya untuk keluar. Kita bisa excuse dengan segala macam alasan. Tapi itu tidak bisa. Alkitab mengajarkan kita semangat persekutuan yang sangat kuat. Sehingga dikatakan tidak baik orang menjauhkan diri dari ibadah misalnya. Dengan untuk alasan apapun Anda mesti kebaktian hari Minggu. Kalau tidak suka di satu tempat karena banyak kemunafikan, tidak benar, Anda pindah tempat. Tapi tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak mau datang ke gereja, lalu membuat gereja sendiri di rumah. Anda salah. Kalau kemudian saudara berkata, Pak, Bapak nggak tahu, ini kekacauan terjadi segala macam. Apa Anda tidak menimbulkan kekacauan? Menambah kekacauan? Loh kok bisa menambah kekacauan? Saya justru nggak mau kacau. Bagaimana nggak mau kacau? Mestinya kalau Anda di sana bisa mengurangi. Paling tidak menetralisir kalau memang Anda tidak kacau. Tapi kekacauan ini belum selesai, Anda tambah lagi dengan keluar. Ingat, satu tempat mungkin tidak baik, lain tempat Anda bisa pergi. Cari yang paling baik, yang nggak ada di bumi ini. Cari yang sempurna, nggak ada di kolong langit ini. Nanti tunggu kita ke surga. Tapi yang sempurna dalam hidup kita adalah penebusan Kristus oleh darahnya. Membuat kita sudah sempurna. Mestinya kita mampu sebagai orang yang mengenal Dia untuk mempengaruhi, mewarnai kehidupan zaman ini, kan begitu? Ya, ini menjadi kenyataan yang tidak sederhana, saudara. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Ini yang perlu kita lihat. Bagaimana pertumbuhan perkembangan zaman ini perlu disikapi dengan bijak, sehingga kita tidak terjebak lalu salah, akhirnya terperangkap pada jebak-jebak yang mematikan seluruh aspek kehidupan kita. Nah, jadi mari kita pikirkan. Mari kita perhatikan dan mari kita bertarung di sana dalam kesungguhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sepenuhnya. Sehingga hidup kita hanya menjadi hidup yang menyenangkan hati Dia. Alangkah indahnya kehidupan ini kalau sepenuhnya kita lakukan seperti apa yang Tuhan mau. Betapa luar biasanya saudara. Oleh karena itulah perlu di dalam kehidupan kita untuk kita bersungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Supaya kita bisa mengerjakan apa yang menjadi ketetapan Dia, menyenangkan hati Dia, untuk memuliakan nama Dia. Jadi, gereja dipanggil untuk tidak terjebak pada virus individualistis. Tapi kita juga orang Kristen diingatkan, virus ini tidak akan pernah berhenti dan habis sampai Tuhan datang yang kedua kali.
Karena itu, ini menjadi pertarungan terus-menerus yang harus kita hadapi. Jadi tidak perlu saudara memikirkan hal-hal yang abstrak. Antikris yang tidak jelas wujudnya. Padahal faktanya sudah ada di sekitar kita. Orang yang individualistis, orang yang menolak kebersamaan, orang yang menolak persekutuan. Bukankah itu sudah menjadi antikris? Ya. Jadi orang Kristen jangan mistis, lari sana, lari sini, tidak karu-karuan. Tetapi seringkali justru bersembunyi. Dan tanpa sadar, yang lebih tragis lagi, orang Kristen sudah menjadi korban dari virus akhir zaman itu sendiri. Dengan mengucilkan diri, dengan mengasingkan diri, merasa diri paling suci. Apa kita sudah tidak hanyut? Sudah tidak hancur? Hati-hati saudara. Sehingga permainan antikris itu ya sudah bergerak terus dalam berbagai aspek kehidupan dan gaya hidup ini. Jadi saudara nggak usah memikirkan kemudian dia datang akan membacok orang begini dan begono. Wow, kalau antikris itu adalah orang yang datang dengan kekuasaan yang hebat, menyiksa, menganiaya. Saya terlalu percaya akan banyak orang Kristen makin kuat dalam imannya. Aniaya selalu membuat orang jadi kuat. Yang repot justru harus dipandang dengan baik-baik. Bagaimana Alkitab menggambarkan kemudahan demi kemudahan akan terjadi dalam kehidupan. Tawaran-tawaran hebat tadi. Sikap-sikap individualistis tadi akan bertumbuh berkembang. Dan itu fakta yang Anda tidak bisa bantah. Itu terjadi. Tapi kalau kita salah menangkap pesan Alkitab, celakanya kita berpikir nanti masih tunggu-tunggu antikris mau datang kan begitu. Ya. Padahal pergerakan itu sudah nyata. Bahkan sejak pertama kali Kristus datang. Makanya yang disebut antikris adalah yang melawan Kristus kan gitu. Siapa saja yang melawan dia. Yesus berkata, barang siapa di pihak kita dia bukan lawan kita. Barang siapa tidak di pihak kita ya dia lawan kita. Clear banget kok. Ya mana antikris mudah dikenali. Dan sudah terjadi. Dan ironisnya, tanpa disadari, sudah banyak orang Kristen jadi pengikutnya. Hah? Hebat ya? Hati-hati antikris. Kita lagi ngomong, habis konsep kita salah. Padahal kita sudah kecemplung di sana. Kita sudah jadi orang yang individualistis. Ini kan buah karya setan. Lewat pola hidup manusia yang digonjang-ganjingkan sedemikian rupa sehingga punya 1001 alasan untuk menjadi individualis. Orang Kristen harus menelanjangi, menghidupkan semangat kebersamaan yang tinggi, kepedulian yang luar biasa. Ini penting. Ya. Pada waktu saya jadi pendeta, saudara, ini jadi pergumulan saya terus. Saya berpikir saya sebagai pendeta mau ngapain ya? Apa yang harus saya kerjakan? Apakah saya harus memikirkan diri saya, bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi saya? Apa saya harus bercerita kepada tiap orang, oh tambah mobil saya, tambah rumah saya, tambah ini saya? Bukankah justru ketika saya bercerita itu menunjukkan sebuah kebodohan? Karena yang bertambah terus pada saya, sementara umat tidak ada yang berubah. Padahal saya pendeta. Apa yang mesti saya kerjakan? Kalau ada terjadi penumpukan harta pada saya, bukankah itu berarti penunjukan bahwa saya tidak suka berbagi pada yang lainnya? Bukankah itu jadi anti klimaks? Tapi entahlah, sesuatu yang mestinya musuh kekristenan bisa jadi kebanggaan. Tapi itu dunia, itulah kenyataan. Dan saya bersyukur pada Tuhan kalau dia kemudian menggerakkan saya, memakai saya dengan caranya. Untuk kita membangun sekolah di desa, sekolah unggulan begitu ya. Kita jalankan. Untuk itu saya, ya mesti habis tenaga. Kepakai waktu. Termasuk pundi-pundi. Ya terganggu juga. Kalau soal milih, jujur saja sebagai manusia, saya memilih untuk tidak mengerjakan itu. Karena mengganggu kenikmatan saya. Kenyamanan saya. Tapi kalau mengingat panggilan Kristus, apa hak saya? Jadi, ya saya mesti menjawab panggilan dia. Lalu menikmati bagaimana pelayanan itu berjalan. Akhirnya saya sadari betapa tidak mudahnya. Banyak sekali hal-hal yang kemudian kurang menyukakan dalam pelayanan itu sendiri. Benturan-benturan, ya, stressing-stressing yang muncul. Kadang-kadang saya berpikir saya ini sebenarnya bodoh. Kenapa mempersulit diri? Tapi kadang-kadang saya pikir lagi, bodoh apanya? Bisa berapa sulitnya sih saya? Yesus Tuhanku jauh lebih sulit dari aku. Kok aku ini cengeng ya? Waduh saudara. Terus bergumul pada diri. Sehingga rasa pembenaran pada diri tadi memang jadi kuat sekali. Rasa kita korban, rasa kita ini, rasa kita hero, pahlawan, hebat dan seterusnya. Waduh salah lagi. Betapa tidak mudahnya menjadi seperti Kristus yang mau. Karena itu hati-hati. Jangan sampai kita terjebak pada semangat yang salah.
Bagi dirimu hidupmu untuk yang lainnya. Lihat kiri kanan. Karena itu jangan hanya menyesali, menangisi diri, kok aku kurang ini, kurang itu. No. Itu pun bibit individualis yang akan bertumbuh dalam hidup kita. Karena kita hanya melihat diri kita tanpa bisa melihat ke kiri, ke kanan. Terlalu banyak orang yang lebih susah dari kita, yang memerlukan perhatian. Tapi kita sangat mencintai diri, tidak punya waktu untuk yang lain. Andai kata saja kita tidak terlalu cinta diri, kepahitan, kesulitan akan mudah kita atasi. Karena kita dengan segera bisa melihat banyak teman yang lebih susah dari kita. Karena itu saudara, periksa diri kita masing-masing bukan? Mari kita menemukan dalam diri kita, adakah virus itu? Kalau ada, mari kita bereskan. Supaya kita tidak terjebak pada perangkap individualistis. Dan ironisnya, tanpa kita sadari, kita sudah menjadi anak dari individualis itu sendiri. Wow, hati-hati. Makanya itulah saudara yang kekasih. Kita perlu dengan jeli mencermati kehidupan ini tanpa terjebak kepada paham-paham yang semu tadi. Tapi konkret menemukan apa pesan Alkitab yang nyata di sekitar kita. Pertandingan yang real yang tampak nyata dengan kasat mata. Jadi tidak usah pikirkan yang aneh-aneh tadi itu. Yang beginilah, yang bogono lah. Hei, ini real. Jangan-jangan sekali lagi perhatikan kalimat saya. Kita sudah kecemplung di sana. Tanpa menyadarinya, sekarang mari kita memiliki konsep yang benar supaya kita tahu. Yang utuh supaya kita mengerti kita sudah kejebak apa tidak. Kalau tidak, puji Tuhan. Kalau sudah, keluarlah. Mari bergandengan tangan untuk menjadi komunitas yang mencintai persekutuan dan mendemonstrasikan kepada dunia ini. Apa artinya kebersamaan? Kepada dunia yang sudah individualistis, kepada dunia yang sangat egois di dalam sikap hidup dan kemenangan sendiri. Kiranya, saudara saya, kita sebagai gereja Tuhan, mampu bertanding bersaksi untuk mendemonstrasikan sikap yang utuh dalam kehidupan. Kiranya hati nurani itu masih hidup pada hidup kita, di mana Roh Kudus berbicara dan kita peka mendengar, sehingga kita tidak terjebak pada semangat individualistis. Selamat memeriksa diri. Semoga kita menemukan yang sejati dalam kasih ilahi. Tuhan yang sudah turun dari surga ke bumi yang penuh dosa. Dibaginya dirinya, tidak menjadi miliknya sendiri. Bukankah sudah seharusnya kita? Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Ajari kami terus hidup seturut dengan kehendak-Mu, melakukan apa yang Tuhan mau, supaya hidup kami menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Ampunkan kami akan dosa, salah, dan kelemahan kami. Tuntun pimpin kami dalam tiap-tiap langkah kami. Dan hidup kami kira menjadi hidup yang bersaksi betapa Engkau Tuhan yang hidup di dalam hidup ini. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, bersyukur, dan terus mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang membagi diri penuh dengan cinta kasih. Biarlah Tuhan sendiri yang memampukan kami tidak hidup individualistis. Mencintai diri tetapi berani untuk mencintai sesama seperti diri. Berbagi dalam hidup ini. Terpujilah Tuhan. Amin.